sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita, perjuangan kita untuk mengenal ayat demi ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat An-Naba ayat 17, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu hari yang sudah ditetapkan. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang hari keputusan. Hari keputusan yang dimaksud di sini adalah hari yang disebut dengan hari kiamat. Maka bahwa sesungguhnya hari itu telah ditetapkan waktu yang tertentu bagi kejadiannya dan tidak akan diundurkan dan juga tidak akan dimajukan. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan waktunya itu terjadi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 104, dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu tertentu. Jadi nanti kalau kamu mendengarkan di masyarakat atau di medsos atau dimanapun lah, nanti ada seorang pendakwah yang mengatakan umur umat ini 1500 tahun lagi itu sejak Nabi Muhammad diutus ya. Jadi umpama sekarang sudah 1444 Hijriah, maka berarti kurang piro 56 Hijriah, 56 tahun Hijriah lagi gitu. Maka wallahu alam yang saya tahu perkataan seperti itu tidak punya dasar. Maka kalau tidak punya dasar maka tidak bisa dijadikan pegangan. Sebagaimana halnya tentang tafsir alif lam mim, alif lam ra gitu kan, yang pernah kita bahas. Itu banyak yang punya pendapat ini nama Allah, nama Quran, nama ayat atau macam-macam. Tapi semua pendapat itu tinggallah pendapat karena tidak punya landasan. Nah, karena tidak punya landasan maka kita berpegang pada perkataan ulama yang menyatakan bahwasanya ayat itu adalah ayat mutasyabihat, sehingga maknanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada masalah ya kamu tidak tahu apa itu ayat mutasyabihat. Maksudnya tidak ngerti maknanya apa itu tidak ada masalah. Jadi bukan sesuatu yang kemudian kalau kamu tidak tahu terus berdosa, itu enggak. Terkait dengan ayat mutasyabihat seperti itu loh ya. Karena hakikat dari Quran yang harus kita tahu yang muhkamatnya, bukan yang mutasyabihat. Makanya nanti dalam ayat-ayat sifat-sifat Allah seperti istiwa, yadun, kemudian wajhun, maka semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak harus nyari tahu wajah Allah itu seperti apa. Kamu tidak harus nyari tahu tangan Allah itu segede apa, enggak. Makanya nanti Imam Malik mengatakan tentang istiwa, al-istiwa'u ma'lumun, istiwa itu sudah diketahui makna artinya, bahasanya. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, bagaimana Allah istiwa itu tidak ada orang tahu. Kemudian wal imanu bi wajibun, mengimaninya wajib karena memang ayat istiwa itu ada. Wa su'alu anhu bid'ah, dan banyak nanya bertanya-tanya tentang istiwa Allah seperti apa itu bid'ah. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak dimajukan, tidak diundurkan. Jadwalnya sudah ada, harinya, hari disebutkan. Hari apa kiamat? Jumat. Tapi Jumat tahun berapa tidak ada yang tahu. Jam berapa tidak ada yang tahu. Makanya semua orang yang selama ini ngarang-ngarang, ada yang ngomong tanggal 9 bulan 9 tahun 1999, nah itu udah mati orangnya, ya sudah lewat 99-nya itu ya tetap enggak kiamat. Ada lagi setelahnya yang ngarang lagi 2012 sampai digawe filmnya tentang film 2012 kiamat. Itu filmnya munculnya sebelum 2012 gitu. Yo enggak kiamat sampai sekarang. Makanya benar-benar semua ini adalah enggak ada yang tahu. Nanti sampai ada tuh pendeta itu yang bikin sekte hari kiamat, jadi ngumpul ke umatnya di satu tempat di Afrika sana. Kemudian pokoknya ning kono suruh hanya memuji Tuhannya gitu. Terus apa? Timbang kamu nanti mendapatkan kesakitan di hari kiamat, akhirnya mereka suruh minum sebuah minuman yang sudah diracik sama pendetanya itu. Isinya racun, mati semua. Jadi mendingan kamu mati karena ini bukan apa daripada mati karena kiamat. Karena mati kiamat itu menyakitkan. Kena apa namanya? Lahar, kejatuhan langit, bintang gitu. Pokoknya sebut-sebut nih. Makanya jangan percaya kalau ada orang-orang yang mengatakan tentang tahu hari kiamat dan seterusnya kapan kiamat, itu semua dusta.
Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-kelompok, An-Naba 18, maka Mujahid mengatakan bergelombang-gelombang atau berombong-rombongan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang dimaksud ialah setiap umat datang bersama dengan rasulnya sendiri-sendiri. Termasuk nanti ketika berkumpul di telaga, maka tiap nabi itu dikasih telaga dan umatnya akan mendatangi mereka di telaganya masing-masing. Nah, telaga Nabi Muhammad itu namanya Al-Kautsar. Nah, iwani bidina azani Allah wa iyyakum. Ingatlah suatu hari, yaitu hari yang kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, Al-Isra 71. Ini saya nggak bawa kitab itu, saya pakai HP ya. Imam Bukhari sehubungan dengan firman-Nya, yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala lalu datang berkelompok-kelompok, mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Al-Abu Masyi dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, jarak waktu di antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Jadi Nabi itu berapa kali itu sering mengucapkan kata-kata angka tapi nggak didetailkan angkanya itu hari, tahun atau bulan. Kayak orang yang melewati orang sholat, maka lebih baik dia berdiri selama 40. Tidak ada yang tidak disebutkan 40 hari, 40 tahun atau 40 bulan. Nah, maka ini disebutkan bahwa jarak antara dua tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama itu mematikan semua makhluk, tiupan yang kedua itu membangkitkannya, itu berjarak 40. Sahabat bertanya, apakah 40 hari? Nabi menjawab, aku tidak tahu. Aku tidak mau mengatakannya, maaf. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah 40 bulan? Maka Nabi SAW menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Nabi menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, maka muncullah mereka sebagaimana tumbuhnya sayur mayur. Tiada suatu anggota tubuh pun dari manusia melainkan pasti hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor, maka daripadanya makhluk itu disusun kembali kelak pada hari kiamat. Jadi ketika kita meninggal, mama kamu meninggal waktu-waktu dekat ini, jadi nggak kiamat nanti. Kan tiap orang kan umurnya rata-rata 60 sampai 70 ya. Umur berapa rata-rata? Anggaplah 20 gitu. Belum ada ya. Belasan ya. 15 itu. Berarti nek menuju 60 kan kamu masih punya waktu berapa itu? 45 gitu. Masih punya 45. Terbalik nek saya 40 gitu. Berarti untuk sampai 60 masih ada 20 gitu. Artinya kita itu menuju ke sana. Nah, pada akhirnya kita mati, mati semua hancur. Kecuali apa? Tulang ekor. Tulang ekor yang paling ujung. Nah, itu namanya tulang sulbi. Nah, nanti ketika kemudian ditiupkan sangkakala pertama, maka semua yang hidup pada waktu itu mati. Barengi kalian semua. Selain mati, kan mati tuh, misal ngomongnya ngadeg gitu kan, mati bruk gitu kan. Nah, maka terus ditimpa gunung yang benturan itu keuruk. Nah, sama-sama ketimbun. Artinya kalau kita sudah ketimbun duluan di kuburan, mendahului mereka ketimbun hari itu. Ya kayak kalau ada bencana alam apa gitu kan menimbun, nah itu kayak gitu kiamat itu. Nah, tapi lebih dahsyat lagi itu masih campur aduk antara tanah, air, lahar, belum lagi benda-benda langit yang berjatuhan. Makanya pas kalau dikatakan orang terjelek itu ya orang yang hidup dan saat hidup dia menjumpai kiamat. Makanya kamu nggak usah ngimpi pengen ketemu Dajjal, itu nggak usah. Pokoknya yang sekarang ini loh kamu hadapi, kenyataan sekarang ini loh kamu hadapi. Saya dulu belajar teknik nuklir itu. Bayangan saya, ngimpi saya tuh Indonesia nanti punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, saya kerja di situ gitu. Gak taunya sejak saya kuliah sampai detik ini nggak pernah ada. Pertanyaannya apa ya? Aku kan poso kan enggak ya? Saya harus kerja toh, kerja untuk nyari makan kan gitu toh, untuk nafkahi anak istri kan. Makanya saya kerjanya ya nggak di situ, wong situ nggak ada. Maka imanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Ketika kiamat sudah dipastikan munculnya dan kita tidak tahu kapannya, sedangkan kita setiap hari membutuhkan asupan makan minum, ya udah fokus saja pada hari ini, tidak usah mikir ke yang jauh. Kita pikirkan kalau itu akan terjadi, ya kita imannya akan terjadi, yes. Tapi terus marai mikir, gah ngopo-ngopo, pilih pikir wirid, gah kerja, gah hadus, ya itu salah ya. Tidak boleh kayak gitu. Seorang muslim tetap harus berkarya walaupun ada waktu mepet. Makanya dalam sebuah riwayat itu sampai disampaikan kalau besok kiamat gitu, maka aku akan tetap tanamkan yang namanya biji kurma itu agar itu bisa tumbuh terus menjadi nilai pahala. Bahkan nanti ada sebagian sahabat yang dia punya istilahnya punya sesumbar, nek besok
aku tahu besok itu saya mati, hari ini saya menikah. Biar apa? Biar bisa meninggalkan benih pada seorang wanita yang nanti dia lahir menjadi anak soleh, doakan saya. Gitu loh. Itu orang beriman tuh kayak gitu. Jadi kalau misal kamu naudzubillah nggih, sakit terus dikatakan sama dokter umur jenengan tinggal 2 minggu, jangan malah malas-malesan, justru harus semakin giat. Macam-macam terserah. Kamu mampu apa, bisa apa, maksimalkan. Mau berdakwah, maksimalkan 2 minggu itu. Tidak perlu, nggak usah leren, biar matinya lebih cepat seminggu gitu kan. Kecapean soalnya gitu kan. Nah, atau nek kamu punya karya bisa nulis. Kalau biasanya nulis buku jadinya 2 bulan sekali, ini 2 minggu jadi nggak cuma 1 buku, 3 buku, ngebut gitu. Nah, maka kayak gitu ya orang Islam. Jangan sampai kemudian kamu tuh malas-malesan gitu. Malas mandi gitu kan, malas gosok gigi. Saya tuh paling sebel orang-orang malas. Nah, begitu kemudian mereka semua mati membersamai kita yang sudah duluan, maka kemudian diturunkan hujan. Hujan itu yang kemudian menumbuhkan tulang yang tersisa itu. Kayak kamu lihat tanaman dulu. Nah, tanaman kan munculnya daun, batang gitu loh. Nah, ini kamu gitu munculnya. Kita. Kira-kira pakai baju apa enggak? Enggak. Udah, bludus. Ibunda Aisyah pernah bertanya, loh, apakah orang-orang enggak apa istilahnya? Enggak malu dilihat auratnya gitu. Kata Nabi, pada hari itu setiap orang itu sudah sibuk memikirkan nasibnya. Apakah dia menjadi orang beruntung, apakah tidak? Semua orang. Makanya kalau kamu sudah ngapal Quran kayak gini, jangan dipikir kalau kamu tuh bakal gampangannya merdeka, enak, itu enggak. Artinya kamu harus selalu punya perasaan di dalam diri kamu bahwasanya ini harus tak tambahi amalku. Al-Quran mengatakan apa? Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu limanit taqwa. Walaupun kamu sudah menghafal Quran, hafalanmu sudah banyak, jangan merasa itu sudah cukup, tambahi lagi. Kenapa? Innal insana lafi husrin. Setiap orang itu dalam kondisi merugi, merasa kurang. Nanti bedanya kalau orang kafir merasa kurang, dia mengatakan ya laitani kuntu turoba. Nah, orang Islam apa? Laula akhortani ila ajarin qorib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Jadi dia sudah masuk di kalangan orang baik, tapi dia merasa kurang. Minta dihidupkan lagi, nek boleh, minta waktu sebentar aja. Amal sebentar yang paling mungkin itu dikerjakan ya sedekah. Nah, sedekahnya siapa? Yo harta yang ditinggalkan jadi warisan diminta lagi sebagian, ini tak sedekah ke wae. Nggo kowe ora urung, kowe ra kelingan aku gitu. Makanya ngene bidina azan ya Allah ya nggih. Kamu kalau sudah banyak amal, jangan berhenti, tambahi lagi. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Kalau kamu sudah hafal Quran, jangan berhenti ngambil sanad qiraah yang benar. Oh, gitu. Ambil sanad qiraah sab'ah ambil, atau mungkin sanad tentang ilmu tajwidnya ambil, sanad tentang nahwunya ambil, gitu. Jangan berhenti pokoknya, jangan berhenti. Nah, kalau kamu masih sanggup, jangan berhenti. Jangan berhenti menjadi orang baik. Wani bintina azan ya Allah wa iyyakum, ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari keputusan itu, hari kiamat itu sudah menjadi sebuah keputusan yang pasti terjadi. Kemudian ayat 18-nya, yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari itu ketika sangkakala ditiup, maka kamu datang berkelompok-kelompok. Wani bintina azan ya Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat ini, tentang berkelompok-kelompok ini. Maka ada yang berpendapat bahwasanya berkelompok-kelompok di sini adalah bersama dengan nabinya, ada yang berpendapat bersama dengan kaumnya. Bersama dengan nabinya, ada yang bersama dengan kaumnya. Maka mana yang benar? Wallahu alam, dua-duanya bisa diterima. Hanya saja nanti dalam konteks telaga Al-Kautsar, Nabi mengatakan ana faratukum alal haud, aku mendahului kamu di telaga. Jadi berarti Nabi lebih dulu berangkatnya daripada kita. Nah, begitu kemudian sampai telaga, umat-umatnya itu mendekat pada setiap nabi, mendekat pada nabinya masing-masing. Nanti ada nabi itu yang cuma didatangi umat cuma 2, ada yang 1, bahkan ada yang 0, nggak ada umat yang mendekat. Dan nabi disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim itu ada sebuah riwayat bahwasanya disebutkan nabi itu jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Nek rasul berapa? 313. Adapun yang kita wajib kenal atau harus diusahakan kenal itu 25, tidak ada masalah. Nah, kenapa kok 25? Yang disebutkan dalam Quran itu 25. Makanya nanti ada nama, kamu pernah dengar itu Daniel itu kan. Itu sebenarnya nama nabi itu Daniel gitu kan.
Nah, dan banyak masih nama-nama yang seperti itu. Kita juga tidak tahu. Loh, berarti apakah harus saya cari tahu di dalam Alkitabnya orang Nasrani? Ya enggak juga, enggak harus. Kamu harus fokus pada Quranmu aja. Nah, bukankah kita harus mengimani kitab mereka? Imani aja kalau pernah turun dan pernah ada. Bukan harus dipelajari dan diamalkan, enggak. Yang harus kamu pelajari dan kamu amalkan yuk kitabmu ini Al-Quran, bukan yang sono gitu kan. Assalamualaikum. Nah, wanibidin azani Allah wa iyyakum. Sehingga setiap nabi nanti akan berkumpul dengan umatnya. Nanti ada nabi yang umatnya banyak, yaitu Nabi Musa. Nah, baru ditunjukkan umat Nabi Muhammad yang lebih banyak lagi. Hanya saja begitu mereka sudah kumpul dan Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW, lalu gimana jenengan membedakan kami dengan yang lain? Kata Nabi Muhammad, perbedaannya pada bekas wudumu. Kamu nanti akan bersinar di bekas wudumu, dari situlah aku bisa membedakan iki umatku kayak dudu. Nah, umat-umat yang sudah terbedakan karena bekas wudu. Bekas wudu itu bukan berarti wudu tok gak sholat, ya wudu terus sholat gitu loh ya. Jadi berarti bekas wudu tak wudu itu gak sholat, itu salah. Ini sholat. Nah, sudah dikumpulkan, maka yang dikumpulkan itu diusir sebagian oleh malaikat, suruh pergi. Dan Nabi kemudian gondeli, memegangi atau mencegah. Itu umatku, jangan buat suruh pergi. Kata malaikat, anta la tadri ma ahdasu ba'daka. Muhammad, sepeninggalmu orang ini membuat ahdas itu perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, dia ini bikin bid'ah yang baru dalam agama. Maka kamu tidak tahu apa yang dia udah buat. Dia ngaku-ngaku nabi. Ada tahu umat nabi ngaku-ngaku nabi? Nah, terus dia bikin sholat berbahasa Indonesia. Ada tahu? Terus ada lagi yang umatmu perempuan, dia jadi khotib Jumat. Nah, ada. Terus ada lagi yang Jumatan lanang wedok dicampur, ya ada juga. Macam-macam. Makanya semua hal yang tidak bisa dikembalikan kepada Quran dan Sunnah itu bisa berpotensi sebagai sebuah kekeliruan. Wabil khusus kalau itu konteksnya ritual, itu maka bisa masuk dalam wilayah bid'ah. Tinggal buat contoh kayak aja, sholat sunnah wis jelas banyak segitu. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah apalagi ba'diyah, qobliyah, udah rawatib tadi ya. Ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi ada orang bikin sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa contohnya? Yang di aneh-aneh itu. Sholat sunnah Rebu Wekasan, terus sholat sunnah apalagi lah, pokoknya aneh-aneh pokoknya. Puasa juga gitu. Puasa mute, puasa apalagi. Nah, orang-orang yang seperti itu nanti mereka akan menyesal karena sudah membuat-buat di dalam agama. Wanibidin azan ya Allah wa iyyakum, ayat 18-nya. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Udah ya tadi ya. Kemudian masuk di ayat 19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakanlah langit maka terdapatlah beberapa pintu. Nah, kan sudah pernah saya jelaskan bahwa langit itu ada 7 lapis. Nah, setiap langit itu punya pintunya dan penjaganya. Nanti dalam bab orang mati itu ketika mau dicabut, maka nyawanya orang iman itu nyabutnya pelan-pelan, orang kafir itu nyawanya dicabut dengan keras dan kasar, maka semuanya nanti akan dibawa naik. Kalau orang beriman itu nanti akan naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di langit 7 berhenti di situ. Kemudian Allah mengatakan, itu hambaku yang dikatakan benar, kembalikan ke tanah karena aku punya janji dia tercipta dari tanah, dibalik ke tanah dan nanti dibangkitkan dari tanah. Nah, kemudian yang orang kafir itu ketika mau dinaikkan ke langit 1 itu ditutup pintunya, nggak boleh dibuka karena bau busuk yang tadi bau harum. Dan kemudian Allah mengatakan kembalikan dia ke tanah. Nah, orang Islam dikembalikan pelan-pelan, orang kafir dikembalikan dengan dibanting, dikeplek, blek gitu. Ya orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu sama. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di sini dikatakan pada hari itu dibukalah pintu-pintu langit dan langit itu punya beberapa pintu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dibukakanlah pintu langit maka terdapat beberapa pintu, yakni membentuk jalan atau jalur untuk turunnya para malaikat, dibuka. Dan dijalankan gunung-gunung, maka terjadilah fata morgana, anak ayat 20-nya, semakna dengan apa yang disebutkan dengan firman-Nya, dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap berada di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan, seperti jalannya awan. Jadi gunung yang ada itu nanti itu dicabut, apa istilahnya, pasak bumi nih, mabur. Jadi orang lihat itu bukan pesawat, gunung.
Terus nopo nek wong Jawa ngarani gapuran nopo? Wabrakan, diel, ambiar di atas. Makanya ada video singkat itu di mana saya nggak tahu, tapi ada sebuah gunung itu katanya dipasangi bom untuk diambil tambangnya. Itu meledos itu ambiar, diel gitu gunungnya. Tapi ya cuil gitu loh, krowok gitu. Makanya yang wanifidina azani Allah, kalau menungso aja bisa bikin kayak gitu, maka Allah jauh lebih bisa. Dan dalam surat ini disebutkan lagi dalam firman-Nya Quran surat An-Naba ayat 20, maka menjadi fata morganalah ia. Artinya terbayang oleh orang yang memandangnya seakan-akan gunung itu suatu benda, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Sesungguhnya gunung-gunung tersebut lenyap sama sekali tanpa bekas, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat yang lain melalui firman-Nya Quran surat Toha ayat 105-107. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tinggi. Jadi bumi yang bulat dengan berbagai gunung-gunungnya nanti semua akan diratakan kabeh. Jadi udah tidak ada lagi tanah naik tanah turun, tidak ada, semua jadi tanah datar. Dan disitulah baru kemudian semua dibangkitkan. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, kamu akan melihat bumi itu datar. Al-Kahfi 47. Jadi gunung itu ditarik naik ke atas, tabrak diel, hancur. Jadi hujannya bukan hujan air, hujan tanah. Nah, itu naik gunungnya isinya tanah. Nah isinya kayak di Saudi isinya batu, kepruknya bruk gitu. Yang jatuh ya bisa tanah, bisa batu. Kalau gunung Merapi ya sak lahar-lahari gitu kan. Mengerikan toh. Artinya kita tidak boleh kemudian kita penak ini ketemu Dajjal iso gelut, tidak ada. Yang bisa mengalahkan Dajjal cuma Nabi Isa. Artinya kalau kamu ketemu Dajjal potensinya malah melu, repot. Makanya tidak usah ngayal-ngayal gitu. An-Naba 21, sesungguhnya neraka jahanam itu tempat yang disediakan, yakni tempat yang disediakan dan dikhususkan untuk siapa? An-Naba 22-nya bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah para pembangkang, para pendurhaka yang menentang Rasul-Rasul Allah. Rasul sudah tidak ada, yang ada warasatul anbiya. Siapa warasatul anbiya? Al-ulama. Ulama ada dua, ulama su sama ulama robbani. Ulama robbani itu siapa? Ulama yang mengembalikan semua materi konten yang dia sampaikan kepada Quran dan Sunnah. Itu ulama robbani. Tapi nek ulama su itu ulama yang pinter ngomong, tapi ketika dicocokkan dengan Quran dan Sunnah jauh. Dia ngaku-ngaku melihat Allah, itu sudah nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Clear itu ulama su. Tapi dia ngajari apa? Ngajari sedekah ya padha ae gitu kan. Apa gunanya akidah? Apa gunanya sedekah tapi akidahnya rusak? Nah, ada ulama lagi ngaku ulama berdakwah. Padahal orang hidup banyak yang sesat, dia milih dakwah di alam kubur. Jadi minta dimakamkan, misalnya ada kuburan-kuburan, dia kon duduk ke, terus dia minta dicemplung ke situ bawa mic gini terus diuruk. Dipendem mungkin sekitar 15-20 menit. Nah nanti dibuka. Terus dia bercerita, di alam kubur saya melihat santri IPHI Surakarta yang sudah mati. Dulu jadi santri, terus terkena fitnah wanita, hafalannya hilang. Nah, kayak gitu dong. Makanya yang kayak gitu-gitu tidak punya landasan. Nanti ada lagi orang yang disebut ulama atau habib tapi minta disanjung-sanjung nasabnya. Kamu kalau nggak menghormati kami, nanti kamu mati nggak tak kasih syafaat. Koyo sedek syafaat sing duwe dhek. Enggak. Bahkan ketika orang itu berlari kepada Nabi Adam tidak bisa memberi loh. Orang kemudian berlari kepada Nabi Nuh nggak bisa memberi. Lalu orang lari kepada Nabi Musa tidak bisa memberi. Nabi Isa juga nggak bisa memberi. Mereka semua lari kepada Ibrahim nggak bisa memberi. Lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya yo memang aku sing iso ning tak njaluk izin sik sama Allah. Maka Nabi Muhammad menghadap Allah dan sujudnya selama apa? Selama 1 kali Jumat seminggu. Dan beliau memuji Allah dengan pujian yang nggak pernah diajarkan di muka bumi. Padahal ketika memuji Allah berarti menyebut nama Allah. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Nanti di dalam hadis disebutkan asmaul husnanya Allah ada 99. Tapi di situ hadis tentang syafaat kubro
Di situ Nabi memuji dengan pujian yang nggak pernah terucap. Makanya ulama-ulama Rabbani memberikan kesimpulan berarti Asmaul Husna itu nggak cuma 99. Ning 99 itu faman ahsoha dakhalal jannah. Nek kamu bisa mengahsonya, kamu masuk surga. Lah mengahso itu apa? Kamu tahu itu maknanya apa, terus mbok jadikan landasan hidup. Misal contoh wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kamu tahu artinya itu. Maha mendengar, maha melihat maksudnya apa? Berarti kamu ngapain aja Allah tahu. Kamu ke kamar mandi ngentek ke sabun sama sampo, Allah tahu mas itu. Nek kamu hidup dengan landasan seperti itu, wajib masuk surga kamu. Nah gitu. Tapi kalau kamu tahu nih nggak mau tahu atau nggak tahu terus ya nggak mau belajar, ya sudah susah. Makanya ikhwani fillah azani Allah, kemuliaan Allah tidak bisa dibatasi dengan angka-angka. Nanti ada orang yang merumuskan sifat wajib Allah 20, itu malah tambah sidik meneh gitu. Enggak. Banyak. Cuman memang yang terungkap buat kita mungkin sebagiannya, tidak semuanya. Oke, wanifidin azani Allah wa iyyakum, yaitu sebagai tempat kembali dan tempat menetap, yaitu neraka tadi naudzubillah buat para pembangkang, pendusta dan seterusnya. Nah, kemudian sebentar, ini ayat biru 19 ya tadi ya. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat untuk kembali, maka di situ ada juga namanya tempat untuk mengintai. An-Naba 21, maksudnya tiada seorang pun yang akan masuk surga melainkan harus melewati neraka. Jadi orang-orang yang di neraka itu akan kelihatan sama orang di surga. Dari mulai sirat mereka kelihatan, nanti yang namanya surga itu akan ke atas seperti bintang-bintang. Dia akan melihat ke bawah. Kamu nek ada di lantai 2, kamu bisa melihatkan semua yang di lantai bawah ini, di lantai 1. Apalagi nek kamu ada di lantai yang lebih tinggi, maka makin luas jangkauanmu. Maka orang-orang di surga mampu bisa ditunjukkan penghuni neraka. Kayak lo, singkai. Biar apa? Biar dia tambah bahagia. Biar dia tambah bersyukur tentang apa yang sudah Allah putuskan. Fa ni'ma uqbad dar. Nah, inilah dar, tempat, rumah yang terbaik, yang paling baik yang Allah berikan karena kesabaranmu hidup di dunia. Maksudnya tiada seorang pun yang akan masuk surga melainkan harus melewati neraka. Maka jika ia mempunyai jawas atau surat izin, paspor, selamatlah ia, dan apabila ia tidak punyai maka ditahan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa di atas neraka terdapat 3 buah jembatan. Wallahu alam, sampai di sini dulu karena saya ada rapat. Tapi kalau ada yang mau nanya silakan. Silakan, 3 orang. Ada nggak? Oh, dari depan dulu. Depan 1, 2, 3. Oh, apa? Tadi kan bilang dibangkitkan dari tulang punggung. Tulang ekor. Tulang ekor. Ya, tulang ekor itu tulang punggung yang paling bawah. Nah, kalau ada yang dimakamkan itu mayatnya dibakar itu berarti tulang punggungnya nggak ada, berarti nggak? Tulang punggungnya nggak ada, baik. Ada yang dimakan buaya juga tulang punggungnya udah jadi kotoran buaya. Nah, maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, itu masuk di dalam bab ghaibiyah. Artinya gini, yang kita jelaskan adalah dalam kondisi umum. Tapi apapun bentuk orangnya nanti, baik dibakar maupun dimakan binatang atau kepelindes apa gitu, atau tabrakan pesawat angus gitu kan, maka semua akan tetap dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Nah, ini menarik. Dalilnya ada sebuah kisah laki-laki soleh yang jahil. Dia orang baik sebenarnya, beriman pada Allah, tapi tidak punya ilmu. Neng, ini nggak boleh diamalkan ya. Ini kasus khusus ketika kejahilan sudah merajalela dan dia memang tidak ada ilmu yang nyampe. Artinya nek kamu nyari kajian masih ada, kamu tidak boleh terus nyontoh orang ini, tidak boleh. Apa yang dia lakukan? Dia banyak dosa. Saking banyaknya dosa, dia takut ketemu Allah. Saking takutnya dia nyuruh anaknya, le, engko nek Pak mati obongen, kalau bapak mati bakar. Kalau sudah jadi abu, kamu naik ke bukit yang ada di tepi laut, sebarkan. Biar Allah tidak bisa kumpulkan lagi. Hampir sama kayak yang Bu tanyakan toh. Nah, akhirnya benar dilakukan anaknya. Nah, disebutkan dalam hadis itu dibangkitkan nanti di hari kiamat. Dia kaget, loh kok bisa? Terus akhirnya Allah nanya, emang karepmu ngopo? Sebenarnya Allah Maha tahu, nggak perlu tanya. Tapi ini sebagai bentuk pembelajaran buat kita.
Nanti banyak kalimat Allah bertanya itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu, cuman biar kamu punya pelajaran dari situ. Sehingga ada riwayat-riwayat itu. Nah, maka orang ini menjawab, ya Allah saya banyak dosa dan saya takut menghadap Engkau dengan bawa dosa. Akhirnya saya nyuruh anak saya gitu, oh ya udah kamu tak ampuni. Nah, itu yang disebut dengan khosyah. Jadi khosyah itu punya rasa takut kepada Allah menghadap dengan membawa dosa. Makanya kalau kamu teredukasi dengan baik, kemudian punya rasa khosyah yang baik, maka insya Allah kamu akan berhati-hati. Sehingga kembali ke pertanyaan kamu, apapun yang terjadi sama jasad seorang manusia, maka semua tetap akan dibangkitkan. Nah, apakah diciptakan ulang? Ya bisa. Artinya ketika sudah hancur lebur, Allah ciptakan ulang ya bisa. Wong dulu juga terciptakan tanpa ada pendahulunya kan. Nah, maka itu juga bisa. Allah Ta'ala. Ayo yang kedua sana sih ya. Tapi keluar dari konteks ini. Enggak apa-apa. Soal apa? Sabun tadi. Langit kan ada 7. Tiap langit ada nabinya dan ada. Nah, itu nabinya itu jasadnya atau ruhnya? Nabinya jasadnya atau ruhnya. Setiap langit ada nabinya. Nabinya jasadnya atau ruhnya. Nek jawaban pastinya saya tidak tahu. Tapi kalau melihat para nabi yang selain Isa Al-Masih, semuanya jasadnya dikuburkan di tanah. Gitu. Sehingga yang yang mendekati kebenaran atau mendekati dalil itu yang lainnya itu ruh, karena jasadnya dikubur di tanah. Dari mulai Adam itu di tanah, kemudian Nuh di tanah. Nek di Isra Mi'raj itu enggak ada Nuh ya. Jadi Adam, kemudian Isa sama Yahya. Isa itu enggak dikubur, diangkat. Yahya itu dikubur. Kemudian di atasnya ada Yusuf, itu juga dikubur di tanah. Kemudian di atasnya ada Idris, itu dikubur di tanah juga. Kemudian ada Harun, atasnya lagi Musa, atasnya lagi Ibrahim, itu semua dikubur di tanah. Nah, berarti kalau kembali kepada sirah, berarti nabi-nabi itu semua ruhnya kecuali Isa Al-Masih, karena nanti dia akan turun lagi menggenapi apa yang Allah sudah tentukan, yaitu hari kiamat yang akan terjadi sampai Isa Al-Masih turun membunuh Dajjal. Gitu. Tapi nek ditanya dalilnya yang di sana ruh, saya tidak tahu. Yang jelas yang ada adalah tentang Isa Al-Masih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak pernah membunuhnya. Mereka juga tidak pernah menyalibnya, tapi kami serupakan. Sehingga yang dibunuh disalib yang lain. Nanti dalam hadis disebutkan sebelum diangkat, sebelum digerebek sama orang-orang Romawi, Isa itu ngumpul sama muridnya 12 dan kemudian Isa mengabarkan kalau saya mau naik, mau diangkat ke atas. Komplit sak jasadnya. Nah, terus ditanya siapa yang mau menggantikan posisiku, karena nanti Allah akan merubah. Nah, dari semua muridnya itu yang maju yang paling muda. Nabi Isa kemudian, oh jangan kamu. Nabi Isa berharap yang tua-tua aja, yang tua kan mati gitu kan, yang tua-tua aja gitu. Tapi yang terjadi apa? Begitu ditanya lagi yang kedua, maju lagi yang muda. Terus kemudian jangan kamu. Sampai yang ketiga, terus orang itu, yang ketiga itu, yang muda itu. Akhirnya dia yang dipilih dan dia yang berubah. Itu satu dalil bahwasanya yang dirubah itu muridnya Isa. Nah, nanti ada pendapat yang lain bahwasanya yang dirubah itu adalah muridnya yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot, ada juga. Nah, mana yang benar wallahu alam saya tidak tahu. Yang penting kita imani kalau kemudian Nabi Isa alaihissalam naik ke atas tidak disalib. Sehingga tiap tanggal 25 itu sebenarnya mereka sedang merayakan kelahiran orang lain gitu. Kalau memang itu benar loh ya. Atau kemudian yang mereka sembah itu orang lain, bukan Nabi Isa alaihissalam gitu. Itu ada lagi, masih perpanjang pertanyaannya? Enggak, silakan. Oh, ini di sini Sufyan Ats-Tsauri. Tapi enggak disebutkan dalilnya. Sufyan Ats-Tsauri, bukan saya. Oke, terus pertanyaannya? Ya, jadi ketika kita dibangkitkan, maka kemudian kita ada di padang mahsyar. Di padang mahsyar langit didekatkan 1 mil. Yang bisa selamat dari panasnya matahari itu 7 golongan. Rojulun itu kan. 7 gitu kan. Sab'atun yudhilumuhullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan diselamatkan pada hari di mana enggak ada naungan yang lebih
bisa menyelamatkan kecuali naungan dari Allah. Yang pertama al-imamu adil, imam yang adil. Kemudian yang kedua warojulun apa? Warojulun nasa'a fi ibadatillah. Kemudian yang tumbuh dalam ibadah. Kemudian warojulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Kemudian yang keempat apa? Warojulun ta'atuhu imra'atin data mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Yang kelima warajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ya'rifu simaluhu. Yang keenam warajulani apa wi istama'a wa yatafarraqa fillah. Dua orang yang bersaudara, berteman, berkawan, yang berjumpa dan berpisah karena Allah. Tapi berapa? 6. Terus terakhir apa? Lupa. Ya itu. Nah, setelah itu kemudian hisab mizan. Ada hisab, ada mizan. Hisab itu apa? Amalnya dihitung 1, 2. Wah, ketok hitungannya oke. Nah, untuk mengkonfirmasi biar sama, biar adil ditimbang. Apa benda sing oke nek ditimbang enteng? Apa? Benda yang kalau jumlahnya banyak, tapi nek ditimbang itu kok beratnya nggak banyak. Apa? Oh, kapas. Ada benda yang kecil ketoke tapi berat banget. Apa? Ya besi, ngerti kan itu kan besi, emas, gitu-gitu atau logam gitu. Ada yang lebih berat namanya apa? Merkuri. Merkuri itu berat banget. Nah, satu botol kecil itu berapa kilo? 2 kilo atau 3 kilo. Merkuri itu yang nanti digunakan untuk jebak atau nangkap emas. Nah, ada orang yang amalnya banyak ditimbang tapi kecil. Nah, makanya selain hisab ada mizan. Habis itu ada telaga. Ada syafaat dulu baru kemudian telaga. Nah, naiklah di sirat. Semua orang. Cuman Nabi mendahului kalian, mendahului kita. Di telaga Nabi udah di situ, di sirat Nabi udah di ujung. Nah, ketika kita jalan Nabi berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan itu umatku itu ya Allah. Nah, orang-orang yang selamat tidak berbuat kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran selamat. Ada yang cepat kayak apa? Kayak angin, bus. Ada yang cepat kayak kuda. Ada yang lari, ada yang jalan, ada yang berangkang, ada yang ngesot tapi tetap selamat. Nah, ada yang parah-parah itu enggak selamat, jatuh, belum. Nah, 4 orang. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik. Orang kafir, musyrik, munafik kekal selama-lamanya di neraka. Orang fasik akan diselamatkan dengan skema syafaat. Nah, syafaat yang paling terakhir, syafaat dari Allah, itu yang akan mengeluarkan semua orang yang masih punya iman walaupun sebesar biji darah dari neraka. Dikecualikan orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Orang kafir jelas bukan orang Islam. Orang musyrik, orang Islam ning menduakan Allah. Aku nih Islam, sholat ya tapi yang merdukun, nyari pesugihan, kan ada tuh orang kayak gitu toh. Nah, yang ketiga Islam, tapi kemudian berbuat kekufuran. Contohnya apa? Ya orang-orang yang kemudian Islam tapi mengimani Tuhannya orang lain. Gitu. Om Swastiastu, semoga keselamatan datang dari Sang Hyang Widi. Sing ngomong Islam, nah, itu keliru ya. Kemudian mengucapkan selamat Natal, ya gitu-gitu. Nah, itu hati-hati ya. Itu dosanya dosa bahaya. Ya. Nah, kemudian orang fasik, orang Islam berbuat dosa besar, tukang mendem, tukang zina, tapi nggak tobat, dosa dibawa mati. Nah, mau nggak mau itu harus dicuci di neraka. Makanya, dosa kita banyak. Kita diminta untuk bertobat tiap hari. At-taibu minad dzambi kama la dzambalahu. Ketika kita bertobat, maka dihapus itu semua dosa. Sebelum qabla ayyugorgir, sebelum nyawa itu ditenggorokan, atau sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, terbit dari barat. Gak pernah sholat, begitu lihat matahari pagi-pagi jam 7 belum sholat subuh, loh kok jedulnya orang koetan, kok kulon. Nah, masuk rumah ambil sarung, udah nggak bisa, udah telat. Itu jawaban saya. Jadi kita semua akan melewati sirat. Nah, setelah sirat itu ada namanya kontoroh, jembatan lagi lebih kecil. Nah, di kontoroh itu hatimu dicuci, dibersihkan dari iri, dengki dan seterusnya, sehingga kamu nanti masuk surga tidak ada rasa iri, dengki segala macam. Nah, surga pintunya 8. Kamu pilih sendiri mau pintu yang mana. Pintunya pintu-pintu ibadah, pintu sholat, pintu jihad dan seterusnya. Ada pintu puasa, ada pintu sodako. Nah, sisanya selain 4 ini adalah terkait dengan amal hati. Pintu sabar, nahan amarah. Terus pintu udah berapa aku sebut tadi? Udah 4 ya, 4 tambah 2 6. Satu lagi. Pintu apa yang satu lagi? Lupa ya. Pintunya ada 8. Oke, yang ke udah ya. Tambahin lagi lah. Kamu aja dulu ini. Apa?
gimana? Melampaui batas, yang melanggar syariat toh. Makan agama doang atau ada hal lain gitu kayak makan berlebihan? Kayak apa? Makan berlebihan selama. Oh, makan berlebihan. Ya. Kalau konteksnya melampaui batas yang kemudian dipastikan ke neraka itu adalah orang yang melampaui batas dari sisi syariat. Nah, tinggal syariat yang dimaksud apa? Apakah konteksnya akidah ataukah muamalah? Kalau konteksnya akidah ya berarti melampaui batas, dia tidak beriman kepada Allah, beriman kepada selain Allah atau menyekutukan Allah, itu melampaui batas. Kalau konteksnya muamalah ya makan berlebihan itu juga melampaui batas, tidur berlebihan juga melampaui batas gitu kan. Atau apalah termasuk mencintai berlebihan itu juga melampaui batas gitu kan. Habibaka hauna ma. Cintailah orang yang buat cintai sekedarnya aja. Karena satu ketika dia akan menjadi orang yang paling kamu benci. Nah, berarti kan semua bentuk melampaui batas itu jelek. Nah, tapi kalau konteksnya adalah melampaui batasnya adalah mencintai Allah, nah insya Allah itu baik. Tapi kalau konteksnya dunia, hawa nafsu jelek. Satu lagi silakan. Apa? Oh enggak, no, wudu yang benar sesuai fikihnya no. Jadi semua terpenuhi. Jadi kalau kemudian dikatakan apa namanya? Dikatakan sampai siku ya sampai siku. Nah, agar kemudian kamu makin terlihat oleh Allah, oleh Nabi Muhammad juga nanti di akhirat disuruh memperpanjang sunnahnya. Jadi siku diperpanjang. Kamu nek wudu, ujung sikumu ini enggak kena, masih kering. Apa nek ujung ngarani jek berkisah gitu kan. Itu wudumu enggak sah gitu. Makanya ditambahi dengan harapan nanti di akhirat cahayamu makin terang, dan tambahannya ini memastikan kalau wudumu itu sudah benar. Tapi nembok pas-pas ke, terus pas kamu sholat ada temanmu melihat berkisah, tahu toh putih-putih loh, sikut busik besisi berkisah. Nah itu diingat ke teman-temanmu, jangan marah bro, itu sikutmu itu kok ya masih kayak gitu ya. Jangan-jangan juga nggak kena air wudhu, dilihat cerewet, alah, nggak boleh ya itu. Jadi kalau punya teman mengingatkan itu ya harus diterima dengan baik. Baik, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Nih, nanti bagi orang 5 nih. Ini yang bisa saya sampaikan.